Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang tugas kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Karang Taruna Desa Kebonharjo atau SIKAR. Proyek kami ini disusun oleh beberapa teman-teman. Yang pertama, Wahid Budi Nugroho, Darmanto, Bimo Satrio Putro, Sarah Puja Kesuma, dan yang terakhir Fatikah Nur Jamil. Untuk latar belakang masalah, Kebonharjo adalah desa di Kecamatan Samigaloh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat. Pusat pemerintahannya berada di Dusun Kleben, sebuah desa yang masih memiliki banyak sekali generasi muda yang diharapkan dapat ikut serta dalam membangun dan kemajuan desa Kebonharjo. Guna menciptakan generasi yang handal dan berkualitas, maka para generasi muda diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam sebuah wadah organisasi Karang Taruna, yang mana dalam organisasi tersebut para generasi muda belajar tentang bermasyarakat, pengambilan keputusan yang baik, kepemimpinan dan manajemen pengelolaan keuangan organisasi. Pada umumnya, kegiatan yang ada di Karang Taruna ini seperti absensi, tabungan anggota, simpan pinjam, dan manajemen uang keluar dan masuknya masih dilakukan secara konvensional atau manual, seperti halnya pada sistem yang berjalan pada Karang Taruna Desa Kebonharjo yang masih menggunakan media kertas. Sehingga seringkali mudah tercecer, kehilangan data, kesalahan dalam pencatatan, dan penulisan data atau human error. Sehingga dengan cara seperti itu dirasa kurang efektif dan efisien. Selain terjadi human error, para anggota juga membutuhkan transparansi data seperti jumlah tabungan pribadi, sisa pinjaman, dan dana keluar maupun dana masuk, serta total uang yang dimiliki oleh organisasi Karang Taruna tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada, kami mengusulkan rancangan sistem informasi Karang Taruna atau SIKAR berbasis web guna mempermudah petugas Karang Taruna Desa Kebonharjo dalam memanajemen data anggota dan memberikan informasi kepada anggota Karang Taruna. Selain memberikan kemudahan untuk petugas Karang Taruna, diharapkan sistem informasi Karang Taruna atau SIKAR juga dapat memberikan kemudahan bagi anggota untuk mendapatkan informasi. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem informasi Karang Taruna yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi seluruh petugas dan anggota Karang Taruna. Yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketiga, bagaimana dampak adanya sistem informasi Karang Taruna atau SIKAR bagi anggota dan pengurus Karang Taruna Kebonharjo. Dan yang terakhir, yaitu apakah dengan adanya sistem informasi Karang Taruna, sistem berjalan pada Karang Taruna Kebonharjo menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk tujuan penelitian, yaitu membuat sistem informasi Karang Taruna berbasis web. Membuat basis data untuk perancangan sistem informasi Karang Taruna. Yang ketiga, membuat aplikasi perancangan sistem, yaitu untuk menampilkan jumlah tabungan pribadi, sisa pinjaman, dana keluar, dana masuk, total uang yang dimiliki oleh organisasi Karang Taruna tersebut. Dan yang terakhir, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada organisasi Karang Taruna Desa Kebonharjo. Untuk manfaat penelitian, yaitu mempermudah petugas untuk menginput data tabungan dan simpan pinjam. Yang kedua, memudahkan setiap anggota untuk memantau jumlah tabungan dan jumlah pinjaman pada setiap anggota untuk transparansi keuangan. Dan yang ketiga, memudahkan manajemen keuangan anggota dan memberikan informasi kepada anggota Karang Taruna. Dan yang terakhir yaitu menambah wawasan bagi penulis dalam penulisan makalah penelitian guna mempersiapkan dalam penulisan KKP pada semester 5 dan TA pada semester 6. Untuk metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan. Metode kualitatif
dengan pendekatan atau komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Data diperoleh melalui metode observasi, mengamati sistem yang berjalan pada KT, desa, kebon, harjo, dan wawancara dengan teknik catat dan rekam. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selain menggunakan metode observasi, dalam penelitian kami menggunakan studi pustaka yang memperoleh referensi dari berbagai sumber seperti makalah, jurnal, maupun artikel untuk bahan perbandingan dalam proses penelitian makalah dan perancangan sistem. Pengembangan perangkat lunak. Sikat ini dikembangkan dengan metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang dilakukan dengan pendekatan sistematis. Langkah demi langkah yang dilalui harus selesai satu persatu sehingga bisa lanjut ke langkah berikutnya secara berurutan, oleh karena itu disebut dengan air terjun atau waterfall. Menurut Ian Sommerville, metode waterfall memiliki tahapan utama dari waterfall model yang mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Terdapat 5 tahapan pada metode waterfall, yaitu requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Akan tetapi pada makalah penelitian yang kami buat, kami hanya menggunakan 3 tahap dalam pengembangan, yaitu requirement analysis, system design, dan implementation. Tahapan metode waterfall yang pertama yaitu requirement analysis. Tahap ini, pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Analisis informasi ini kami dapatkan melalui proses diskusi kelompok. Tahap yang kedua yaitu tahap sistem desain. Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Dalam sistem desain ini kami menggunakan 4 diagram yaitu use case diagram, activity diagram, sequential diagram, dan yang terakhir yaitu class diagram. Tahap metode waterfall yang ketiga yaitu tahap implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Tiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Dalam tahap implementasi ini, kami menggunakan Balsamiq untuk membuat mockup user interface tampilan halaman website. Metode pengumpulan data. Studi pustaka pengumpulan data dengan menggunakan kajian bahan pustaka. Studi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber atau referensi tertulis, baik artikel, jurnal, maupun buku. Observasi teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap sistem yang berjalan pada Karang Taruna Desa Kebun Harjo dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Ruang lingkup. Yang pertama yaitu sistem ini dirancang untuk Karang Taruna Desa Kebun Harjo. Yang kedua, sistem ini dirancang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Yang ketiga yaitu sistem ini hanya bisa diakses oleh petugas dan anggota Karang Taruna Desa Kebun Harjo. Yang keempat, petugas bisa melakukan manajemen data, menghapus, menambah, atau mengedit anggota seperti tabungannya, simpan pinjam, uang masuk dan keluar, absensi, serta informasi-informasi lainnya. Yang kelima, anggota hanya bisa memantau jumlah tabungan pribadi, simpan pinjam, melakukan absensi, dan akses informasi-informasi Karang Taruna. Selanjutnya, bab 2, teori pendukung. Yang pertama adalah pengertian perancangan. Menurut Jugianto dalam jurnal Hanik Mujiati, perancangan mempunyai 2 maksud, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat.
Kemudian konsep dasar sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Menurut Jugianto dalam jurnal Koko Muktiwibowo dan Indra Kennedy 2021, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan sistem menurut Jugianto dalam jurnal Rusmayanti adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Menurut Mulyanto dalam jurnal Waya Jermias, sistem mempunyai karakteristik, diantaranya yang pertama, mempunyai komponen. Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk suatu kesatuan. Apabila suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar, maka akan disebut dengan subsistem. Sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya. Kemudian yang kedua, mempunyai batasan. Batasan merupakan pembatas atau pemisah antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai lingkungan. Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pengaruh yang menguntungkan ini tentunya harus dijaga sehingga akan mendukung kelangsungan operasi sebuah sistem, sedangkan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sebuah sistem. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai sasaran dan tujuan. Suatu sistem pasti memiliki sebuah sasaran dan tujuan. Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Tujuan inilah yang mengarahkan suatu sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan terkendali. Kemudian yang terakhir, memiliki pengolahan atau processing. Pengolahan merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi pengeluaran yang diinginkan. Kemudian klasifikasi sistem. Menurut Mulyanto dalam jurnal Waya Jermias, sistem dapat diklasifikasikan berbagai sudut pandang. Di antaranya, yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik dan dapat dilihat dengan mata. Kemudian yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang keberadaannya terjadi karena proses alam, bukan buatan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang terjadi melalui rancangan atau campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu yaitu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara cepat dan interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti. Sedangkan sistem tidak tentu yaitu sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Kemudian yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan di luar sistem. Sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Dalam kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah sistem yang relatif tertutup. Kemudian yang terakhir yaitu sistem relatif tertutup biasanya mempunyai masukan dan pengeluaran yang tertentu setelah tidak terpengaruh oleh keadaan di luar sistem. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar dan
dapat terpengaruh dengan lingkungan luar. Sistem terbuka menerima input dari subsistem lain dan menghasilkan output untuk subsistem lain. Sistem ini mampu beradaptasi dan memiliki sistem pengendalian yang baik karena lingkungan luar yang bersifat merugikan dapat mengganggu jalannya proses dalam sistem. Kemudian selanjutnya pengertian informasi. Menurut Jugianto dalam jurnal Koko Muktiwibowo dan Indra Kennedy 2021, informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sedangkan menurut Kusrini dalam jurnal Koko Muktiwibowo dan Indra Kennedy, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Selanjutnya, kualitas informasi. Menurut Mulyanto dalam jurnal Voyager Mias, kualitas informasi bergantung pada 3 hal yang sangat dominan. Yang pertama, informasi harus akurat. Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, yaitu informasi harus tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, yaitu informasi harus relevan. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Nilai informasi dikatakan bernilai bila informasi lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi hal ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Nilai dari informasi ditentukan dari 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem, informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi penerima, kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut ditangkap sebagai input kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Berikut ini kualitas suatu sistem informasi tergantung dari 3 hal di bawah ini, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi. Menurut Siddhartha dalam jurnal Rusmayanti, sebuah sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai. Sedangkan menurut O'Brien Yakub dalam jurnal Wibowo dan Purwanto bahwa sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, atau software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, konsep dasar website. Pengertian website. Web atau World Wide Web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Menurut Juhe Vizar dalam jurnal Putu, web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan
untuk menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya. Ya. Pendukung. Ada struktur navigasi menurut Binanto dalam Hidayat, dalam bukunya Multimedia Digital Dasar Teori dan Pengembangannya menjelaskan bahwa struktur navigasi adalah setiap rencana akan dibuat desainnya dan kemudian diproduksi menjadi produk yang bersifat sementara. Berikut adalah contoh struktur navigasi. Selanjutnya ada ERD. Menurut Rosa dan M. Salahuddin, dalam Hidayat, pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut adalah contoh gambaran dari ERD. Selanjutnya ada UML. Pengertiannya menurut Nugroho dalam Wibowo dan Purwanto, UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Kemudian menurut Herlawati dalam Wibowo dan Purwanto bahwa beberapa literatur menyebutkan bahwa UML menyediakan 9 jenis diagram yang lain. 9 jenis diagram. Yang lain menyebutkan 8 karena ada beberapa diagram yang digabung. Misalnya diagram komunikasi, diagram urutan, dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi. Selanjutnya ada use case diagram. Menurut Tohari dalam Tabrani dan Agnia dalam Kurniawan menyimpulkan bahwa use case adalah rangkaian atau uraian kelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Berikut adalah contoh gambaran use case diagram. Kemudian ada activity diagram. Menurut Tohari dalam Tabrani dan Agnia dalam Kurniawan mendefinisikan bahwa I-diagram memodelkan I-proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari suatu aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Berikut adalah contoh activity diagram. Selanjutnya bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Yang use case. Use case diagram menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem yang dibangun. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dalam sistem yang kami bangun ini terdapat 2 aktor yang mempunyai hak akses yang berbeda, yaitu petugas dan anggota Karang Taruna. Berikut adalah use case dari sistem informasi Karang Taruna. Dari gambar use case tersebut menjelaskan tentang interaksi yang terjadi antara sistem dengan user, serta menjelaskan tentang fungsionalitas yang dapat dilakukan oleh anggota dan petugas. Bagian-bagian yang hanya dapat diakses oleh anggota, yaitu antara lain melihat informasi, melihat data tabungan pribadi, melihat pinjaman pribadi, melihat laporan keuangan, dan login. Berbeda dengan petugas sebagai pengurus yang memiliki hak akses penuh daripada anggota, admin dapat melakukan pengelolaan atau menambah, mengubah, menghapus, edit, update pada data tabungan anggota, data pinjaman anggota, data uang keluar masuk, data laporan keuangan, data anggota, dan informasi Karang Taruna. Selanjutnya yaitu activity diagram admin. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Dari gambar activity diagram admin tersebut menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh admin. Untuk menggunakan sistem, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Jika login berhasil, maka admin akan diarahkan ke dalam halaman admin. Pada halaman ini, admin dapat memilih menu yang diinginkan, yaitu data anggota, tabungan, pinjaman, uang masuk keluar, laporan keuangan, dan informasi.
Selanjutnya yaitu activity diagram absensi anggota. Pada gambar tersebut menggambarkan aktivitas absensi kehadiran anggota Karang Taruna. Yang pertama dilakukan oleh anggota adalah login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah berhasil login, maka sistem akan menampilkan halaman utama dashboard. Kemudian anggota memilih menu absensi. Kemudian sistem akan menampilkan tampilan absensi. Kemudian anggota menekan tombol hadir. Setelah itu sistem akan mengirim request ke database dan database akan mengirimkan respon berupa notifikasi yang akan ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram. ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan lebih rapi. Berikut adalah Entity Relationship Diagram Sistem Informasi Karang Taruna. Di sini anggota dapat melakukan absensi dengan kardinalitas one-to-one. Kemudian anggota dapat melakukan pinjaman dengan kardinalitas one-to-one. Kemudian anggota juga dapat melakukan tabungan dengan kardinalitas one-to-many. Kemudian anggota juga dapat melihat laporan keuangan dengan kardinalitas many-to-many. Selanjutnya admin dapat mengelola pinjaman anggota dengan kardinalitas one-to-many. Kemudian admin juga dapat mengelola data anggota dengan kardinalitas one-to-many. Kemudian admin juga dapat mengelola tabungan dengan kardinalitas one-to-many. Selanjutnya admin juga dapat mengelola data absensi anggota Karang Taruna dengan kardinalitas one-to-many. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini terdapat mockup sistem kami. Yang pertama yaitu login petugas. Login petugas ini terdapat email dan password untuk masuk ke halaman dashboard admin. Jika email dan passwordnya salah, maka akan kembali ke halaman login petugas. Jika betul, maka akan lanjut ke halaman dashboard admin. Yang kedua yaitu dashboard admin. Di sini adalah halaman utama saat petugas berhasil login ke halaman dashboard admin. Di sini ada bagian-bagian yaitu menu-menu yang akan bisa diakses oleh admin. Kemudian data anggota. Pada data anggota terdapat nama anggota, kemudian nomor anggota, jabatan, nomor HP dan juga email. Di sini kita bisa menambahkan anggota, mengedit atau mengupdate, menghapus, juga bisa menyimpan data. Kemudian data absensi. Pada data absensi terdapat nama anggota, nomor anggota, jabatan, status absensinya, apakah hadir atau alfa atau sakit. Kemudian ada tanggal absensi, juga ada aksi, bisa update atau edit, hapus, dan juga simpan data. Kemudian tabungan anggota. Pada tabungan anggota ini terdapat tambah data juga. Kemudian nama anggota, nomor tabungan, total saldo. Kemudian ada aksi juga, edit atau update,
hapus, dan juga menyimpan data. Selanjutnya ada simpan pinjam anggota. Pada simpan pinjam anggota, admin dapat menambah data, yaitu data nomor pinjaman, nama anggota, jumlah, statusnya pinjaman, kemudian ada tanggal pinjamannya saat itu, dan kemudian bisa mengupdate juga, edit, hapus, dan juga simpan data. Selanjutnya ada laporan uang masuk. Di sini admin bisa menambahkan atau memasukkan data uang yang telah masuk. Di sini terdapat ada nomor transaksi, tanggal, kemudian statusnya itu kategorinya apa. Di sini ada pemasukan kas, kemudian jumlah kasnya itu, kemudian ada aksi, dan juga simpan data. Kemudian ada uang keluar. Di uang keluar ini ada tambahkan data juga, nomor transaksinya, tanggal. Di sini uang keluarnya itu untuk peminjaman uang, totalnya pengeluarannya berapa, dan juga ada aksi, juga simpan data. Yang selanjutnya ada tampilan informasi. Di bagian menu ini ada tanggal 15 Mei itu ada total uang bulan lalunya itu 10 juta, kemudian tabungan 1 juta, dipinjamkan ke anggota 3 juta, saldo atau kas 1 juta. Kemudian bisa diedit. Yang selanjutnya masuk ke dalam menu anggota. Untuk masuk ke menu utama dalam anggota, kita itu harus melakukan login dengan melakukan email dan password. Jika betul, maka akan masuk ke menu utama. Nah, jika kita berhasil melakukan login, maka akan masuk ke dalam beranda atau menu utama anggota. Kemudian pada menu anggota ada menu absensi. Di sini ada anggota yang namanya Budi dengan nomor anggotanya 12123. Kemudian tanggal masuknya itu saat itu. Kemudian ada tekan tombol masuk untuk melakukan absensi. Di bab 4, kesimpulannya, berdasarkan makalah Sistem Informasi Karang Taruna Desa Kebon Harjo, dapat dilihat bahwa kegiatan yang ada di Karang Taruna seperti absensi, tabungan anggota, simpan pinjam, dan manajemen laporan keuangan lainnya masih dilakukan secara konvensional, sehingga sering terjadi kehilangan data, kesalahan dalam pencatatan dan penulisan data. Selain itu, anggota Karang Taruna membutuhkan transparansi data. Dari permasalahan di atas, kami memutuskan untuk membuat sistem informasi Karang Taruna berbasis website guna mempermudah petugas untuk menginput data tabungan dan simpan pinjam, memudahkan setiap anggota dalam memantau jumlah tabungan dan jumlah pinjaman dari setiap anggota, serta memudahkan manajemen keuangan Karang Taruna. Sarannya, berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dan penjelasan di atas, kami memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan masukan yang sangat berguna dan bermanfaat. Di antaranya, yang pertama, pembuatan aplikasi SIKAT atau Sistem Informasi Karang Taruna untuk telepon genggam atau smartphone guna mempermudah dan mempercepat dalam pengaksesan. Kedua, melakukan pembaharuan atau update pada fitur-fitur website secara berkala. Sekian dari kami, terima kasih.